Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami kelompok 6 sebelum memulai presentasi, kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Ibu Sri Sulami, yaitu guru pembimbing pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini, kelompok kami ingin melanjutkan materi sebelumnya yang membahas tentang bab perhitungan titik impas atau break-even point kerajinan dari bahan limbah berbentuk datar. Kami kelompok 6 beranggotakan Muhammad Rizky Nasyabani, Naila Adelia Ramadhani, Nopi Susanti, dan Nuraini mengatakan selamat menonton video presentasi ini. 3. Menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kurva BV merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual dalam kurung pada sumbu X dan antara pendapatan dari penjualan atau penerimaan dan biaya pada sumbu Y. BEV terjadi jika pendapatan dari penjualan atau disebutkan TR berada di titik keseimbangan dengan total biaya atau TC, sedangkan biaya tetap atau FC adalah variabel yang tidak berubah menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah meskipun jumlah volumenya yang dihasilkan berubah. Kita bisa lihat dari kurva tersebut dapat dilihat bahwa break even adalah titik poin antara jumlah biaya atau garis jumlah biaya dengan jumlah penjualan atau disebut dengan garis penjualan, di mana terbagi dari dua, yaitu daerah rugi atau di sana disebutnya loss, di mana garis jumlah biaya di atas garis penjualan, atau dengan kata lain jumlah biayanya lebih besar dari jumlah penjualannya. Sementara daerah laba atau disebut dengan profit sebaliknya, di mana garis penjualan di atas atau lebih besar pada garis jumlah biaya. Perhitungan BEV. BEV dapat dilihat dengan dua cara, yaitu pertama break-even point atau BEV penjualan dalam unit. Break-even point volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumus perhitungan BEV unit seperti berikut, di mana BEV unit sama dengan VC atau biaya tetap dibagi harga produk dikurang harga biaya variabel. Yang kedua, break-even point B atau disebut dengan BV rupiah. Break-even point rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BV, di mana rumusnya yaitu BV rupiah sama dengan FC atau penerimaan dibagi 1 dikurang FC atau harga variabel dibagi harga produk. Margin of safety adalah batas keamanan yang menyatakan sampai seberapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi, atau dengan kata lain batas maksimum penurunan volume penjualan yang dianggarkan yang tidak mengakibatkan kerugian. Contoh menghitung BP atau break even point. Jadi di sini ada contoh, ada soal rencana penjualan produk kerajinan tahun 2016 meliputi 2 produk. 2 jenis produk adalah sebagai berikut seperti di tabel. Dengan data tersebut kalian diminta untuk menentukan BP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah, menentukan BP produk A dalam unit, dan menentukan BP produk B dalam unit. Nah, jadi caranya itu kok untuk nomor pertama itu menentukan BP produk secara keseluruhan dalam rupiah, itu rumusnya BP sama dengan total biaya tetap per 1 kurang dalam kurung total biaya variabel bagi total penjualan tutup kurung. Nah, di situ total biaya tetap itu 5 juta. Jadi 5 juta per 1 kurang dalam kurung 7.500.000 tambah 3 juta dibagi 15 juta tambah 7.500.000. Jadi BEP sama dengan 5 juta bagi 1 kurang 0,47. BEP sama dengan 5 juta
bagi 0,53. BEP sama dengan 9.433.962 rupiah, dibulatkan menjadi 9.433.962 rupiah. Nah, untuk nomor 2 yaitu menentukan BEP produk A dalam unit. Rumusnya itu BP unit produk A sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. BP sama dengan 5 juta bagi 1000 kurang 500, jadi BP sama dengan 10.000 unit. Untuk nomor 3 itu menentukan BP produk B dalam unit. Rumusnya sama seperti produk A, jadi dimasukin aja BP sama dengan 5 juta per 750 kurang 300, BP sama dengan 1111,11 unit yang dibulatkan menjadi 11.111 unit. Nah, untuk yang selanjutnya ada nomor 2. Nomor 2 ini sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah hasil produksi dengan harga Rp20 per buah. Biaya variabel per buah barang adalah Rp14, yang dimana Rp11 adalah biaya produksinya dan sisanya adalah biaya pemasaran. Biaya tetapnya terjadi secara merata, jumlahnya Rp792.000. Yang Rp500.000-nya ini biaya produksi dan lainnya adalah biaya pemasaran. Nah, bisa dilihat dari tabel ini. Oke, jadi pertanyaannya itu yang pertama adalah tentukan BEP rupiah dan unitnya. 2, itu menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung Rp90.000. Jawabannya nomor 1 itu tentukan BEP dalam unit. Rumusnya BP unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Jadi di sini total biaya tetapnya tadi 792.000 kan. Nah, di sini harga jual per unitnya 20 dan biaya variabel per unitnya 14. Jadi BP 790 sama dengan 792.000 bagi 6. Jadi BP sama dengan 132.000 unit. Kalau ditentukan BP dalam rupiahnya, rumusnya itu total biaya tetap per 1 kurang total biaya variabel per total hasil penjualan. Jadi BP sama dengan 792.000, dimana itu adalah total biaya tetapnya, per 1 kurang dalam kurung 1.400.000 per 2 juta. BEP sama dengan 792.000 per 0,3. BEP sama dengan 2.640.000 rupiah. Nah, yang kedua kita menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan ini untung Rp90.000, yaitu laba sama dengan harga jual kurang total biaya. 90.000 sama dengan X kurang biaya variabel plus biaya tetap. 90.000 sama dengan X kurang 1.400.000 tambah 792.000. 90 sama dengan X kurang 2.192.000. X sama dengan 2.192.000 tambah 90.000. X sama dengan 2.282.000. Jadi harga jualnya 2.282.000. 4. Analisis hasil perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan. Analisis break-even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu suatu perusahaan. Digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan rugi. Juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan perencanaan. Penyusunan perencanaan penjualan mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah satuan unit. Perencanaan laba adalah perencanaan dengan tujuan memperoleh laba dengan memiliki hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. D. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk mengomunikasikan usaha kerajinan yang telah diproduksi, perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Promosi tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengomunikasikan produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. 1. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen
yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan untuk konsumen. Secara umum, tujuan dari promosi penjualan yaitu 1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industri dan atau konsumen akhir. 2. Meningkatkan kinerja perusahaan. 3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. 2. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Jenis kegiatan promosi. A. Periklanan, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. B. Penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembeli. C. Publisitas, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya. D. Promosi penjualan, yaitu bentuk-bentuk promosi yang ditunjuk untuk merangsang pembelian. E. Pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen.